Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakur Hoiri, perwakilan dari tim Green Exchange. Hari ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Green Exchange khusus untuk admin. Sekarang kita sudah berada di halaman login. Kemudian kita akan masukkan username dan password yang sudah dibuat. Kemudian klik login. Dan kita akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman ini, Bapak Ibu dapat melihat ringkasan aktivitas dan dapat mengakses fitur penting aplikasi. Di sini ada manual book untuk panduan lengkap penggunaan aplikasi dalam bentuk dokumen, kemudian video tutorial untuk panduan dalam bentuk video, dan WhatsApp chatbot untuk chat langsung dengan admin melalui WhatsApp. Kemudian di bawahnya ada beberapa tampilan, yaitu ada transaksi setor untuk melihat informasi mengenai jumlah transaksi setor sampah. Lalu ada juga transaksi saldo untuk melihat transaksi tarik saldo yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian ada juga nasabah. Ini memuat informasi mengenai jumlah nasabah keseluruhan yang terdaftar di aplikasi Green Exchange. Dan ada juga jenis sampah. Di bagian ini menunjukkan jenis sampah yang sudah tercantum atau dimasukkan ke dalam aplikasi oleh admin. Kemudian juga ada grafik data harian yang dimana menunjukkan informasi mengenai jumlah transaksi harian. Kemudian tidak lupa ada grafik pemasukan harian juga yang memuat informasi mengenai besaran transaksi perharinya. Dan terakhir grafik transaksi per bulan untuk memantau aktivitas nasabah sepanjang tahun. Di paling bawah ada bagian jadwal operasional dan libur. Di sini admin dapat menambahkan atau mengubah informasi mengenai buka atau tutupnya bank sampah. Di sini saya memberikan contoh untuk tambah jadwal ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa mengedit jadwal tersebut dan menghapusnya. Seperti itu. Jadi itu adalah halaman dashboard. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu jenis sampah. Klik garis 3 yang ada di sini, kemudian klik sampah dan pilih jenis sampah. Di halaman ini berisikan jenis sampah yang ada di bank sampah dan admin dapat mengubah atau menghapus data yang sudah ada. Dan kalau mau menambahkan jenis sampah, tinggal klik tambah jenis sampah, isi beberapa informasi terkait jenis sampah dan kemudian klik simpan. Kemudian kita akan masuk ke halaman kategori sampah. Klik garis 3 lagi, klik menu sampah, dan pilih kategori sampah. Di sini, jenis sampah yang sebelumnya telah dimasukkan akan dikategorikan lebih lanjut. Misalnya, untuk jenis sampah non-organik dapat dikategorikan sampah plastik atau kaleng. Untuk menambahkan kategori, bisa klik tombol tambah kategori yang ada di kanan atas, kemudian isi form. Dan di sini juga sudah ada informasi terkait penambahan kategori sampah. Kemudian klik simpan. Bapak Ibu juga bisa mengedit dan menghapus kategorinya ya. Setelah kita sudah memasukkan kategori sampah, sekarang kita akan masuk ke halaman detail sampah. Klik garis 3 lagi, klik menu sampah, dan pilih detail sampah. Halaman ini akan menampilkan setiap kategori sampah yang dijabarkan secara detail. Misalnya, pada kategori plastik dapat dibuat detail seperti gelas bening, botol plastik, atau kantong kresek. Untuk menambahkan detail sampah, bisa klik tambah data sampah yang ada di kanan atas, kemudian isi form dan klik simpan. Bapak Ibu juga bisa mengedit dan menghapus detail sampahnya juga ya. Setelah admin mengisi data yang berkaitan dengan sampah, kemudian admin akan masuk ke halaman setor sampah dengan mengklik garis 3 lagi, kemudian pilih menu transaksi baru dan klik setor sampah. Di halaman ini, admin dapat membantu nasabah untuk menyetorkan sampah yang telah mereka kumpulkan. Admin harus menginput atau mengisi formulir yang memuat informasi nasabah, tanggal transaksi, detail jenis sampah yang disetorkan, jumlah berat dalam satuan kilogram, dan total transaksinya.
Untuk menambahkan item sampah, bisa klik tambah item sampah ya, dan kemudian klik simpan transaksi. Dan nanti akan tercatat di dalam sistem. Setelah kita menyetorkan sampah nasabah, sekarang kita akan masuk ke halaman menu tarik saldo. Klik garis 3 lagi, pilih menu transaksi baru, dan klik tarik saldo. Di halaman ini, admin dapat membantu nasabah menarik saldo yang telah mereka kumpulkan, terutama bagi nasabah yang belum paham atau kurang familiar dengan teknologi. Untuk menarik saldo, bisa pilih nasabah terlebih dahulu, kemudian isi nominal penarikan sesuai dengan permintaan nasabah, pilih metode penarikan, kalau cash bisa langsung bayar di tempat, dan kalau transfer bank, pilih banknya dan input nomor rekeningnya. Kemudian klik proses tarik dana. Setelah kita membantu nasabah dalam menarik saldo, sekarang kita akan masuk ke menu insentif nasabah. Klik garis 3 lagi dan pilih menu insentif nasabah. Halaman ini berguna untuk pengelolaan insentif yang diberikan kepada nasabah berdasarkan aktivitas dan kontribusi mereka dalam mengumpulkan sampah. Klik tombol tambah data untuk memberikan insentif, kemudian isi form, dan klik simpan. Setelah kita memberikan insentif kepada nasabah yang memang rajin dan aktif dalam mengumpulkan sampah, kemudian kita akan masuk ke menu daftar akun untuk mengelola nasabah. Klik garis 3, pilih menu daftar akun, dan klik nasabah. Halaman ini menampilkan daftar nasabah bank sampah dalam tampilan table yang dapat dikelola oleh admin. Klik tombol tambah nasabah di kanan atas, kemudian isi form, dan klik simpan. Admin juga dapat mengklik beberapa ikon di bagian kanan. Ikon mata untuk melihat detail nasabah, kemudian ikon panah atau transfer untuk setor sampah atau tarik saldo, ikon dokumen atau file untuk mencetak kartu nasabah, ikon tempat sampah untuk menghapus nasabah, dan ikon pensil untuk mengedit atau mengubah data nasabah. Setelah kita mengelola nasabah, kita bisa juga mengelola admin. Untuk mengelola admin, klik garis 3, pilih menu daftar akun, dan klik admin dan staff. Halaman ini menampilkan daftar admin dan staff di bank sampah dalam tampilan tabel. Klik tombol tambah data di kanan atas, kemudian isi beberapa bagian penting terkait admin atau staff, dan klik simpan. Kemudian kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu informasi setor sampah. Klik garis 3, pilih menu informasi, dan klik informasi setor sampah. Pada halaman ini akan ditampilkan detail penyetoran sampah, seperti tanggal transaksi, nama nasabah, jenis sampah, dan informasi lainnya. Admin diwajibkan untuk mengambil foto saat menerima sampah dari nasabah sebagai bukti yang nantinya akan diupload pada halaman ini. Klik choose file untuk mengupload fotonya dan klik upload foto. Statusnya tidak akan berubah menjadi selesai sebelum admin mengirimkan foto buktinya. Dan kemudian jika ingin melihat recap keseluruhan, klik tombol recap transaksi di pojok kanan atas, kemudian pilih jenis dan rentang tanggalnya, dan klik cetak PDF. Ini merupakan contoh rekap transaksinya ya, Bapak Ibu. Setelah kita mengolah data transaksi setor sampah, kita akan mengolah data transaksi tarik saldo. Klik garis 3 lagi, pilih menu informasi, dan klik informasi tarik saldo. Di halaman ini muncul detail terkait transaksi penarikan yang berisikan tanggal penarikan, nomor transaksi, dan lain-lain. Admin dapat memverifikasi setiap transaksi penarikan dan mengupload foto bukti sebagai konfirmasi bahwa proses pengiriman saldo telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Klik choose file untuk mengupload fotonya dan klik upload foto. Statusnya tidak akan berubah menjadi selesai sebelum admin mengirimkan foto buktinya. Jika ingin melihat recap keseluruhan, klik tombol recap transaksi di pojok kanan atas, kemudian pilih jenis dan rentang tanggalnya, kemudian klik cetak PDF.
Dan ini merupakan contoh recap transaksinya pada halaman tarik saldo. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman buku besar. Klik garis 3 lagi yang ada di atas, kemudian pilih menu buku besar. Halaman ini menampilkan daftar nama, saldo, dan terakhir menambung dalam bentuk tabel. Jika ingin melihat rekap keseluruhan, klik tombol print laporan di pojok kanan atas. Setelah kita mengelola buku besar, kita juga bisa mengatur aplikasi atau tampilan aplikasinya, yaitu dengan mengklik garis 3 lagi, kemudian pilih pengaturan. Halaman ini menampilkan pengaturan aplikasi bank sampah dalam bentuk tabel seperti nama aplikasi, versi, judul situs, dan lainnya. Klik edit data untuk mengubah nilai settingnya, kemudian klik update untuk menyimpan perubahannya. Setelah kita mengatur tampilan aplikasi, kita akan masuk ke halaman mengelola FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan. Dengan klik garis 3 di atas lagi, kemudian pilih menu FAQ. Halaman ini berisikan daftar pertanyaan yang sering diajukan terkait bank sampah dalam tampilan tabel. Klik tambah FAQ untuk menambahkan pertanyaan baru, kemudian isi form dengan lengkap, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data FAQ-nya. Admin bisa mengedit dan juga menghapus FAQ-nya. Jikalau admin ingin memperbaharui profil dirinya, klik garis 3 di atas, kemudian pilih menu profil saya. Selain memperbaharui profil, admin juga dapat mengatur ulang kata sandi akunnya. Untuk mengedit profil diri, tekan tombol update berwarna oranye di bagian bawah. Lengkapi atau ubah data yang diperlukan seperti foto, email, nama, dan lainnya. Setelah selesai, klik update untuk menyimpan perubahan ya, Bapak Ibu. Demikian tutorial dari saya. Semoga Bapak dan Ibu dapat memahami penjelasan mengenai panduan penggunaan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.